Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Mayunia Putri dengan NIM 23030174235 dari kelas PM23I. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hiperbola untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri analitik dengan dosen pengampu Dr. Susana MPD. Baik, kita langsung lanjut ke materi intinya. Definisi dari hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak terhadap suatu titik tertentu atau satu sangat ini jadi satu. Jadi tadi tempat kedudukan titik-titik ini di sini kita misalkan ini adalah titik-titik kedudukan titik-titik tersebut yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau fokus F, titik perbandingan ini, dan suatu garis tertentu atau direktrix itu sama dengan E. Dengan E itu lebih besar daripada 1. Jadi perbandingan jarak dari P ke F dan P ke D itu lebih dari 1. Itu artinya PF ini jaraknya akan lebih besar daripada PD. Nah, untuk ilustrasinya di sini, untuk gambarnya di sini ada gambar hiperbolanya ya. Jadi misal kita ambil titik di sini. Nah, nanti jarak dari titik ini ke F2 itu akan lebih besar daripada jarak titik ini ke direktrix 2. Itu adalah definisi dari hiperbola. Lalu di sini kita akan mengenal istilah-istilah pada hiperbola. Nah, yang pertama di sini ada fokus, sama ya seperti pada elips dan parabola. Di sini ada fokus. Namun di sini untuk hiperbola memiliki dua fokus, fokus 1 dan fokus 2. Lalu di sini juga ada direktrix. Direktrix itu garis ini, garis tertentu tadi. Lalu ada V1 dan V2 yang merupakan puncak dari hiperbola. Jadi hiperbola ini juga memiliki puncak. Ini V1 dan V2 ini adalah merupakan puncak dari hiperbola. Lalu hiperbola juga memiliki titik pusat, di mana kalau di gambar ini titik pusat dari hiperbola adalah O. Jadi di sini titik pusat dari hiperbola. Lalu yang kelima di sini hiperbola juga memiliki sumbu simetri, di mana sumbu simetri ini adalah garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola. Jadi di sini ada puncak hiperbola, dan di sini ada fokus hiperbola. Maka yang disebut dengan sumbu simetri itu yang melalui garis ini, garis C ini, atau di sini sumbu X ya, itu yang melalui fokus dan puncak hiperbola melalui F1, P1, P2, dan F2. Nah, untuk sumbu simetri sendiri di sini ada sumbu utama itu yang memuat fokus dan puncak hiperbola. Jadi ini sumbu X ini adalah sumbu simetri, sumbu utama. Lalu ukuran dari sumbu utama itu diukur dari P1 ke P2. Nah, di sini ukuran dari O atau titik pusat ke V2 itu dimisalkan dengan A. Jadi, ukuran sumbu utama yaitu ukuran P1 ke V2, atau jarak P1 ke V2 itu adalah 2A. Karena O ke V2 itu A dan O ke P1 adalah A. Maka jarak P1 ke P2 itu 2A. Lalu di sini ada sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Di sini yang disebut sumbu sekawan itu adalah sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola. Jadi sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama. Jadi di sini ada sumbu utama dan tegak lurus dengan sumbu utama artinya ini ya. Tegak lurus dengan sumbu utama dan melewati titik fokus dari hiperbola. Nah, untuk ukuran sumbu konjugasi ini dihitung dari ini O1 hingga ke O2. Nah, untuk jarak O ke O1 itu kita misalkan B, lalu jarak O ke O2 itu kita misalkan B juga. Jadi untuk jarak dari atau ukuran dari sumbu
sekawan tersebut merupakan jarak dari O1 ke O2 yaitu 2Pi. Lalu di sini juga ada latus rektum dari hiperbola. Nah, untuk latus rektum dari hiperbola ini merupakan ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama dan memotong hiperbola. Jadi di sini tegak lurus sumbu utama, memotong hiperbola dan melewati titik fokus. Ini adalah latus rektum dari hiperbola. Di sini juga ada latus rektum dari hiperbola. Nah, selanjutnya di sini hmm, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persamaan direktrik dari hiperbola dengan pusat AP. Jadi bagaimana sih mencari persamaan direktrik dari hiperbola dengan pusat alfa, beta. Jadi misal kita punya hiperbola yang memiliki pusat M dengan koordinat alfa, beta. Nah, di sini kita proyeksikan P. Jadi P itu adalah titik pada hiperbola dan itu kita proyeksikan ke D1 atau direktif 1 ini. Maka nanti kita peroleh, ini sebenarnya belum diperoleh ya, nanti ini akan kita cari. Jadi P aksennya nanti anggap saja X P aksen dan Y P. Jadi di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini uh, MF1 M ke F1 jadi di sini jarak dari M ke F1 di sini kita lambangkan sebagai C. Ini adalah C. Lalu untuk jarak dari M ke P1, sini ada F ke P1, ini kita lambangkan sebagai A. Nah, berarti di sini A itu kurang dari C. Nah, P1 ini kan pada hiperbola. Nah, P1 ini merupakan puncak dari hiperbola. Maka PF1, PF1 itu merupakan PF1. Jadi di sini kita ambil dari definisi hiperbola ya. Jadi jarak titik pada hiperbola ke fokus dibanding jarak titik pada hiperbola ke direktrik ya, ke direktrik. Nah, hmm, di sini untuk jarak P1 F1 P1 F1 itu artinya C dikurangi dengan A. Yang kita tulis di sini C dikurangi dengan A. Untuk V1D, titik D-nya di sini ya, di titik D-nya ada di sini. Nah, di sini berarti V1D, V1 ke D ini adalah A, ya. A dikurangi dengan A ini dikurangi dengan M ke D. Jadi, C min A per A min D sama dengan eksentrisitas. Ini adalah diambil dari definisi hiperbola. Lalu kita manipulasi menjadi C min A sama dengan A E min E MD. Di sini kita dapat persamaan pertama. Begitu juga pada V2. Kita berlakukan hal yang salah. Maka kita akan memperoleh persamaan kedua yaitu C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, di sini untuk persamaan pertama dan kedua kita jumlahkan C min A sama dengan AE min EMD plus ditambahkan atau dijumlahkan C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, di sini C plus C itu 2C untuk min A plus A 0. Berarti kita tulis 2C ini saja. AE plus AE di sini 2AE. Min EMD plus EMD di sini 0. Kita tulis 2AE saja. Nah,
2C sama dengan 2AE. Dari sini kita dapatkan C ini sama dengan AE. Lalu selanjutnya, dari sini tadi, sebelumnya kan kita sebenarnya sudah memperoleh ini. C min A per A min MD sama dengan E. Yang keduanya ini kan sama dengan E, maka kita sama dengan E di sini. Kita eliminasi dengan, um, ya, kita eliminasi persamaan ini. Ini dan ini. Jadi C min A sama dengan A min MD sama dengan C plus A per A plus MD. Di sini kita kedua ruas kita kalikan A plus MD dan A min MD. Maka kita dapatkan di sini AC, apa ya, kita dapatkan C min A dikali A plus MD sama dengan C plus A dikali A min MD. Lalu di sini kita kalikan, kita dapatkan AC plus CMD min A kuadrat min AMD sama dengan AC min CMD plus A kuadrat min AMD. Lalu di sini kita bisa coret karena kedua ruas memiliki nilai yang sama, AC dan AC. Di sini juga ada min AMD dan di ruas kanan juga ada min AMD. Sehingga tersisa CMD min A kuadrat sama dengan min CMD plus A kuadrat. Lalu di sini untuk min CMD kita di ruas kiri kita tambahkan dengan min CMD. Jadi di sini di ruas kiri menjadi 2 CMD dan di ruas kanan itu kita tambahkan dengan A kuadrat menjadi 2 A kuadrat. Berarti di sini kita peroleh CMD sama dengan A kuadrat, maka MD ini sama dengan A kuadrat per C ya, sebenarnya di sini A kuadrat per C. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau C itu sama dengan AE. Jadi, C tersebut kita substitusikan ke dalam MD sama dengan A kuadrat per C. Jadi, kita peroleh MD ini sama dengan A kuadrat per AE sama dengan kita bisa coret ya untuk A-nya. A kuadrat kan sama dengan A dikali A. A dikali A, sedangkan di sebagai penyebutnya itu adalah A dikali I. Maka kita bisa coret di sini menjadi A per N. Jadi MD ini jarak dari M ke D ini adalah A per E. Artinya kita bisa dapat di sini untuk absis dari titik D ini adalah alfa ditambah A per E. Maka, kita kembali ke sini. Di sini kan P aksen itu absisnya sama dengan D. Maka, kita peroleh P aksen itu alfa plus A per E, Y. Itu. Nah, di sini kita juga akan memperoleh persamaan dari direktriksnya. Karena ini kan direktriksnya kan melewati absis dari titik D tersebut, di mana absis dari titik D tersebut adalah alfa plus A per E. Maka persamaan direktrik D1 itu persamaannya X sama dengan alfa plus A per E. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan hubungan dari A, B, dan E. Untuk A tadi kan sudah disebutkan bahwa A itu jarak dari M ke P. Jadi jarak dari M ke P ini tadi adalah A. Untuk B-nya sendiri itu kita, misalkan B itu adalah jarak dari M ke B2. Nah, untuk E tadi kan adalah eksentrisitas. Di sini kita menggunakan teorema Pythagoras dengan segitiga M P1 T1. Jadi M P1 T1 dengan siku-siku di P1.
Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras menjadi T1 P1 kuadrat. T1 kuadrat itu sama dengan M T1 kuadrat dikurangi M P1 kuadrat. Nah, untuk T1 P1 P1 itu kan tadi adalah B. Karena T1 P1 itu jaraknya sama dengan M B2. Maka itu adalah B kuadrat. Sama dengan untuk M T1 itu kenapa kita dapatkan C? Karena tadi kan juga sudah saya sebutkan bahwa jarak M ke P1 itu jarak M ke F1 itu kita misalkan dengan C. Nah, ini kan dibentuk lingkaran seperti ini ya. Eh, kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran itu memiliki panjang yang sama. Jadi jari satu lingkaran itu memiliki panjang yang sama. Jadi di sini MF1 itu kan jari-jari lingkaran yang merupakan yang adalah MF1 tadi nilainya C. Nah, MT1 ini juga merupakan jari-jari dari lingkaran ini yang nilainya berarti juga C. Jadi MT1 kuadrat di sini adalah C kuadrat. Min MT1. MT1 di sini juga sudah saya sebutkan, tadi nilainya adalah A. Maka MT1 kuadrat adalah A kuadrat. Jadi di sini kita peroleh B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, tadi di pada bersamaan membahas persamaan didaktik, nilai B tadi kan nilai C tadi kan sama dengan AE. Maka kita substitusikan nilai AE tersebut ke dalam persamaan ini. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Jadi disederhanakan menjadi A kuadrat dikalikan E kuadrat min 1 kuadrat. Jadi hubungan dari A, B, dan E adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali E kuadrat min 1. Nah, oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai persamaan umum hiperbola dengan pusat. Nah, di sini hmm, di sini kita mulai dengan PF1 sama dengan P aksen. Nah, di sini kenapa bisa dikelola seperti ini? Di sini kan P F1 dan P aksen. Jadi, perbandingan dari PF1 dan P aksen itu adalah eksentrisitas dari hiperbola. Jadi kan kalau definisinya di sini hiperbola itu kan kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu atau fokus dan ke garis tertentu atau dielektrik itu lebih dari satu. Jadi eksentrisitasnya lebih dari satu. Nah, di sini kita gunakan dari PF1 per P aksen sama dengan E. Nah, lalu kedua ruas kita kalikan dengan P aksen, kita dapatkan PF1 sama dengan E P aksen. Nah, PF1 ini kita gunakan jarak titik-titik. Jadi ini par X F1 min XP kuadrat plus Y F1 min YP kuadrat sama dengan E untuk jarak PP aksen itu akar XP aksen min XP kuadrat plus YP aksen min YP kuadrat. Di sini kurang kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya untuk XF1. F1 di sini adalah alpha plus C. Jadi F1 alpha plus C min untuk XP-nya itu adalah XP, jadi alpha plus C min XP
kuadrat plus YF1. YF1 adalah beta. Di sini kita masukkan beta. Dan YP-nya adalah YP. Jadi beta min YP kuadrat. Nah, sama dengan E dikalikan akar. Akar di sini XP aksen di sini tadi kita dapatkan alfa plus A per E ya. Alfa plus A per E min XP-nya adalah XP, jadi alfa plus A per E min XP kuadrat plus YP min YP. Karena di sini untuk YP aksen itu juga adalah YP karena segaris YP aksen dan P ini segaris. Jadi YP min YP nanti ini akan hilang karena 0. Nah, untuk setelah itu kedua ruas ini dikuadratkan jadi akarnya kan hilang. Jadi alfa plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan alfa plus A per E min XP kuadrat plus YP min YP kuadrat. Lalu di sini kita kalikan didapatkan alfa plus C kuadrat min 2XP dikalikan alfa plus C plus XP kuadrat plus di sini beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan ini juga dikali ya. Untuk YP min YP-nya hilang karena YP min YP 0, jadi tidak ditulis. Nah, untuk alfa plus C, alfa plus A per E min XP kuadrat, di sini kita kuadratkan menjadi alfa plus A per E kuadrat min 2XP alfa plus A per E plus XP kuadrat. Di sini masih kurang plus XP kuadrat ya. Jadi seperti itu. Lalu nanti ini kita kuadratkan lagi menjadi alfa kuadrat plus 2AC 2 alfa C plus 2 alfa XP min 2 CXP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat plus 2 AA alfa AE plus A kuadrat min 2 alfa A kuadrat XP min 2 AXP E kuadrat XP kuadrat. Lalu selanjutnya kita manipulasi hingga kita peroleh ini. Nah, di sini kan ada AE, ada AE. Nah, untuk AE ini nanti kita sebetulnya C ya. Jadi di sini ada C, di sini ada C. Nah, C ini kita akan substitusikan AE. Jadi ini sama dengan karena kita memperoleh C sama dengan AE tadi, maka kita substitusikan. Jadi kita memperoleh ini. Lalu di sini kita akan memperoleh E kuadrat min 1 dikalikan XP kuadrat min 2A XP plus A kuadrat min ini tadi adalah nilai untuk Y P min beta kuadrat, lalu sama dengan min 2 alfa AE min 2 AE XP plus 2 AE XP plus 2 alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan menjadi E kuadrat min 1 dikalikan XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Karena ini hilang ya, jadi di min 2 alfa AE, di sini plus 2 alfa AE sama dengan 0. Ini min 2 AXP plus 2 AXP juga sama dengan 0, tersisa C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk di sini jadi di sini kita kalikan E kuadrat min 1 ini dengan jadi di sini kita kalikan E kuadrat min 1 kuadrat ini dengan alfa kuadrat plus alfa kuadrat A kuadrat plus A kuadrat. Jadi kan tidak merubah nilainya. Nah, untuk kita jadi alfa kuadrat ini kita kalikan ke dalam, jadi A kuadrat E kuadrat min A kuadrat per A kuadrat.
Nah, karena A kuadrat B kuadrat ini adalah C kuadrat, maka kita masukkan saja menjadi C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan nilai ini. Dan di sini kan ada C kuadrat min A kuadrat. Nah, ini kita substitusikan B kuadrat. Karena tadi kita peroleh dari hubungan A, B, dan E itu C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, di sini juga kita substitusikan lagi, karena C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat, kita substitusikan menjadi B kuadrat min A kuadrat dikalikan XP min alpha kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B. Nah, yang diketahui ini, kami diketahui ini ya tadi. Jika koordinat titik P ini dijalankan, jadi XP dan YP ini dijalankan sepanjang parabola, maka kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat. Jadi kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat. Ini dibagi dengan B kuadrat. Dan di sini juga dibagi dengan B kuadrat. Maka akan diperoleh X min alpha kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola dengan pusat M, koordinat alpha, beta, dan sumbu utamanya sejajar sumbu X. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat dari hiperbola yang dengan pusat M, alfa, beta. Nah, yang di sini yang horizontal, jadi yang saya jelaskan yang dicari persamaan umumnya tadi. Yang pertama sifatnya di sini adalah persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah X sama dengan alfa, dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajinernya adalah Y sama dengan beta. Jadi di sini kan di sini ada titik pusatnya alfa, beta. Nah, berarti karena sumbu utama tadi melewati titik pusat, maka X nilai X-nya persamaan dari sumbu utama itu adalah X sama dengan alfa, sedangkan untuk ini, untuk sumbu sekawannya atau sumbu imajinernya ini karena melewati titik pusat alfa, beta dan sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan sumbu sekawannya itu adalah Y sama dengan beta. Lalu untuk koordinat titik puncak, di sini ada V2 dan V1. Di sini untuk V2-nya kan alfa min A, karena di sini alfa, dan jarak M ke V2 ini adalah A. Jadi A min alfa, beta. Lalu untuk V1-nya, di sini sama berlaku aturan yang sama, karena jarak M ke V1 adalah A, maka koordinat V1 ini alfa plus A, beta. Lalu untuk koordinat titik ujung sumbu minor, di sini ini titik ujung sumbu minor B1, B2 dan B1. Nah, di sini kita misalkan M ke B itu jaraknya B, M ke B2 itu jaraknya B, dan M ke B1 juga jaraknya B. Jadi di sini koordinat B2-nya itu alfa, beta plus B, untuk koordinat B1-nya alfa, beta min B. Untuk koordinat titik fokus di sini, karena dari karena tadi kan jarak dari titik pusat ke titik fokus itu kan C. Jadi koordinat titik fokusnya itu kalau yang kanan itu F1 itu koordinatnya berarti alfa ditambah dengan C, beta. Lalu untuk yang kiri di sini alfa dikurangi C, beta. Lalu untuk nilai eksentrisitasnya ini adalah C per A. Nah, untuk persamaan direktriknya itu kita dapatkan Y sama dengan beta plus A per E, dan Y sama dengan beta min A per E. Untuk persamaan asimptotnya ini Y min beta sama dengan, jadi asimptot tuh yang lewat sini. So, ini tidak digambarkan di sini, tapi asimptot tuh yang merupakan batas
yang dia tuh didekati oleh dua kurva ini. Jadi nanti asimptot satu mungkin kemungkinan di sini kan negatif mendekati ini, dan asimptot duanya akan di sini. Itu koordinat persamaannya ini. L1 sama dengan Y min beta sama dengan garis L1 itu persamaannya Y min beta sama dengan min A per B dikali X min A, dan untuk garis L2 itu persamaannya Y min B sama dengan A per B dikali X min A. Nah, untuk panjang lapus rektumnya sendiri, jadi garis sedikit ini, itu adalah 2B kuadrat per A. Lalu untuk persamaan hiperbola dengan pusat M 0,0. Nah, untuk hiperbola dengan pusat 0,0 ini kan sumbu utamanya berhimpit dengan sumbu Y. Jadi di sini sumbu utamanya ini berimpit dengan sumbu Y. Untuk fokusnya itu berada di 0, min C dan 0, C. Serta puncaknya itu ada di sini ya. A ini adalah puncaknya, jadi V1 0, min A dan V2-nya 0, A. Nah, untuk persamaannya tuh ini. Jadi Y kuadrat min per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sedikit berbeda dari persamaan yang tadi ya. Karena untuk sebelumnya itu kan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1. Ini istilahnya dibalik itu, karena di sini kan yang harusnya A berganti menjadi B, dan yang harusnya B itu berganti menjadi A. Nah, jika ini, jika Y-nya seperti ini, maksudnya jika hiperbolanya seperti ini, dengan persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu kita memperoleh bahwa hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Jadi ya, ini hiperbolanya tidak akan memotong sumbu X. Dan nilai eksentrisitasnya adalah C per A. Untuk persamaan direktriksnya di sini juga ditulis, yaitu Y sama dengan min A per E. Direktriks itu ini P1. Sedikit salah ketik ya, salah ketik di sini sepertinya. Di sini harusnya ini G1 yaitu min A per E, dan di sini G2. Oh, ini G2 yaitu Y sama dengan min A per E, dan ini G1 yaitu sama dengan Y sama dengan A per E. Dan untuk persamaan asimptotnya akan di sini nanti plus minus A per B kali X. Nah, di sini ada dua macam hiperbola dengan pusat M 0,0. Ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Tadi. Untuk horizontal itu rumusnya sama seperti yang kita temukan pada persamaan umum hiperbola tadi. Jadi x kuadrat min a kuadrat sama dengan y kuadrat min per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk di sini y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat. Jadi hanya berbeda ininya ya. X A, Y B, di sini Y A, X B. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persamaan dari singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Jadi pertama di sini pakai gradien. Gradiennya diketahui. Nah, misal di sini kita mempunyai hiperbola dan garis singgungnya. Yang garis singgungnya tersebut memiliki persamaan Y sama dengan mx plus B. Nah, misalkan hiperbola ini memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai Y sama dengan mx plus B ini ke persamaan hiperbolanya. Jadi kita peroleh ini X kuadrat per A kuadrat min mx plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita manipulasi, kita dapatkan ini. Jadi ini nanti kedua ruas akan dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Maka kita dapatkan ini. Dan kita sederhanakan lagi menjadi ini. B kuadrat min A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat
min 2a kuadrat mpx min a kuadrat p kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan merupakan bentuk fungsi kuadrat ya. Kita bisa ambil di sini adalah A, di sini B, dan di sini C. Maka kita bisa hitung diskriminannya. Jadi, rumus dari diskriminan kan 4B kuadrat dengan 4AC. Jadi, B-nya ini 2A kuadrat MP, itu kita kuadratkan. Di sini menjadi 4A M kuadrat P kuadrat. Lalu min 4A-nya ini B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Dikalikan dengan C-nya ini min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Lalu kita kalikan dan akhirnya mendapatkan ini. Untuk nilai diskriminannya yaitu 4A kuadrat B kuadrat dikalikan min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Nah, agar garis ini menyinggung hiperbola, maka nilai dari D ini harus 0. Jadi, 4A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat ini sama dengan 0. Maka ini kita kedua ruas kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat diperoleh ini. Dan A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Lalu di sini kita peroleh P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini kedua ruas. Nah, di sini kan berlaku ya. Di sini jadi karena ini P kuadrat, ini plus minus akar. Jadi P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kita kan sudah memperoleh nilai P. Tinggal menyubstitusikan nilai P ke persamaan Y sama dengan MX plus P tadi. Jadi, persamaan dari garis ini hiperbola, ini X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar, tadi kan plus P. Nah, P-nya kita ganti dengan ini. Maka, Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Itu adalah rumus persamaan garis singgung yang dari ini diketahui. Nah, untuk pusat alfa, beta, itu persamaan garis singgungnya yang ini untuk horizontal, ini untuk vertikal ya. Nah, jadi untuk yang horizontal ini persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya ini adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Lalu untuk yang vertikal, di sini kita peroleh rumus persamaan garis singgung hiperbolanya itu adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, gambarnya kita bisa gunakan yang tadi di sini. Jadi melewati titik ini. Nah, di sini diberikan persamaan hiperbola X kuadrat min per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti artinya ini pusatnya di 0,0 dan horizontal. Nah, di sini diambil P pada hiperbola. Maka P ini berlaku, kita bisa substitusikan P ke rumus persamaannya. Jadi X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari situ kita manipulasi dapat kita peroleh X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 1. Dan juga di sini kita ambil T X1, Y1 pada hiperbola. Maka di sini akan berlaku X1 kuadrat. Jadi tadi kan P, ini sekarang kita masukkan P. X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita juga peroleh persamaan 2 ini. Jadi persamaan 1 dan 2 ini sangat kita peroleh karena dua-duanya kan sama dengan A kuadrat
min A kuadrat B kuadrat. Maka di sini kita dapat manipulasi, kita dapatkan gradiennya adalah ini. B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini adalah gradien dari garis minnya. Nah, persamaan garis PT. Nah, di sini kita menggunakan persamaan, kalau PT kan ini dua titik ya, jadi persamaan persamaan garis yang diketahui dua titiknya di sini. Kita menggunakan rumus ini. Nah, karena tadi kita peroleh Y1 min Y2 per X1 dan X2 ini nilainya ini, maka kita substitusikan saja. Jadi, kita peroleh dengan rumus persamaan garis melalui dua titik, dan gradien ini kita peroleh Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, jika P ini, P dan T tadi kan sama-sama ada pada parabola. Jika P dan T ini mendekat, saling mendekat atau P mendekati T sedemikian hingga P ini berhimpit dengan T, sehingga nanti untuk koordinat titik P dan titik T itu sama. Jadi X1, X2 sama dengan X1, Y2 sama dengan Y1. Akibatnya, PT ini akan menjadi garis singgung di titik T yang persamaannya adalah ini. Karena tadi kan X2 sama dengan X1. Jadi di sini kita substitusikan X1 ini ke sini. Maka kita akan dapat Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali 2X1 per A kuadrat dikali 2Y1 dikalikan X min X1. Lalu ya, jadi di sini baik pembilang dan penyebut dibagi dengan dikalikan dengan 2. Maka kita peroleh ini, 2-nya hilang. Lalu ini untuk A kuadrat Y kuadrat, kedua ruasnya dikalikan dengan A kuadrat Y1 ya. Jadi kita peroleh A kuadrat Y1 dikali Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikali X min X1. Lalu kita peroleh ini, dan kita peroleh ini. Jika kedua ruas dibagi persamaan dengan AB, kita peroleh X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Lalu di sini kita dapat peroleh X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Berarti persamaan garis hiperbola yang pusatnya 0,0 dan horizontal ini di titik singgung T X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi X1 dan Y1 ini adalah titik singgung. Lalu bagaimana dengan hiperbola dengan pusat alfa, beta? Untuk alfa, beta sendiri kurang lebih sama, namun di sini kita hanya mengganti X min alfa, X menjadi X min alfa, X1 min alfa, X1 menjadi X1 min alfa, dan di sini juga Y menjadi Y min beta, Y1 menjadi Y1 min beta. Lalu untuk yang vertikal itu hanya dibalik saja, jadi menjadi Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat, dan X min alfa dikali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah, oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai persamaan umum hiperbola dengan pusat. Nah, di sini hmm,
Nah, di sini kita mulai dengan PF1 sama dengan P aksen. Nah, di sini kenapa bisa diperoleh seperti ini? Di sini kan P F1 dan P aksen. Jadi, perbandingan dari PF1 dan P aksen itu adalah eksentrisitas dari hiperbola. Jadi kan kalau definisinya di sini uh, hiperbola itu kan kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu atau fokus dan garis tertentu atau dielektrik itu lebih dari satu. Jadi eksentrisitasnya lebih dari satu. Nah, di sini kita gunakan dari PF1 per P aksen sama dengan E. Nah, lalu kedua ruas kita kalikan dengan P aksen, kita dapatkan PF1 sama dengan E P aksen. Nah, PF1 ini kita gunakan jarak titik-titik. Jadi ini R X F1 min XP kuadrat plus Y F1 min YP kuadrat sama dengan E untuk jarak PP aksen itu akar XP aksen min XP kuadrat plus YP aksen min YP kuadrat. Di sini kurang kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya untuk X F1. F1 di sini adalah alpha plus C. Jadi F1 alpha plus C min untuk XP-nya itu adalah XP, jadi alpha plus C min XP kuadrat plus YF1, YF1-nya adalah beta, di sini kita masukkan beta, min YP-nya adalah YP, jadi beta min YP kuadrat. Nah, sama dengan E dikalikan akar di sini XP aksen di sini tadi kita dapatkan alpha plus A per E ya. Alpha plus A per E min XP-nya adalah XP, jadi alpha plus A per E min XP kuadrat plus YP min YP. Karena di sini untuk YP aksen itu juga adalah YP karena segaris YP aksen dan P ini segaris. Jadi YP min YP. Nanti ini akan hilang karena 0. Nah, untuk setelah itu kedua ruas ini dikuadratkan jadi akarnya kan hilang. Jadi alpha plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan alpha plus A per E min XP kuadrat plus YP min YP kuadrat. Lalu di sini kita kalikan didapatkan alpha plus C kuadrat min 2XP dikalikan alpha plus C plus XP kuadrat plus di sini beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan ini juga dikali ya. Untuk YP min YP-nya hilang karena YP min YP 0, jadi tidak ditulis. Nah, untuk alpha plus C, alpha plus A per E min XP kuadrat, di sini kita kuadratkan menjadi alpha plus A per E kuadrat min 2XP alpha plus A per E plus XP kuadrat. Di sini masih kurang plus XP kuadrat ya. Jadi, seperti itu. Lalu, nanti ini kita kuadratkan lagi menjadi alpha kuadrat plus 2AC 2 alpha C plus 2 alpha XP min 2 CXP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat plus 2 AA alpha AE plus A kuadrat min 2 alpha A kuadrat XP min 2 AXP E kuadrat XP kuadrat. Lalu selanjutnya kita manipulasi hingga kita peroleh ini. Nah, di sini kan ada AE, ada AE. Nah, untuk AE ini nanti kita sebetulnya C ya. Jadi di sini ada C, di sini ada C. Nah, C ini kita akan substitusikan AE. Jadi C sama dengan karena kita memperoleh C sama dengan AE tadi, maka kita substitusikan. Jadi kita memperoleh ini. Lalu di sini kita akan peroleh E kuadrat min 1 dikalikan XP kuadrat min 2A XP plus A kuadrat
min ini tadi adalah nilai untuk Y P min beta kuadrat, lalu sama dengan min 2 alfa AE min 2 AE XP plus 2 AE XP plus 2 alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan menjadi E kuadrat min 1 dikalikan XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Karena ini hilang ya, jadi di min 2 alfa AE, di sini plus 2 alfa AE sama dengan 0. Ini min 2 AXP plus 2 AXP juga sama dengan 0, tersisa C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk di sini jadi di sini kita kalikan E kuadrat min 1 ini dengan dengan jadi di sini kita kalikan E kuadrat min 1 kuadrat ini dengan alfa kuadrat plus alfa kuadrat, A kuadrat plus A kuadrat. Jadi kan tidak merubah nilainya. Nah, untuk kita jadi alfa kuadrat ini kita kalikan ke dalam, jadi A kuadrat E kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Nah, karena A kuadrat E kuadrat ini adalah C kuadrat, maka kita masukkan saja menjadi C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan nilai ini. Dan di sini kan ada C kuadrat min A kuadrat. Nah, ini kita substitusikan B kuadrat. Karena tadi kita peroleh dari hubungan A, B, dan E itu C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, di sini juga kita substitusikan lagi, karena C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat, kita substitusikan jadi B kuadrat min A kuadrat dikalikan XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B. Nah, yang diketahui ini, kami diketahui ini ya tadi. Jika koordinat titik P ini dijalankan, jadi XP dan YP-nya ini dijalankan sepanjang parabola, maka kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat. Jadi kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat. Ini dibagi dengan B kuadrat, dan di sini juga dibagi dengan B kuadrat. Maka akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola dengan pusat M, koordinat alfa, beta, dan sumbu utamanya sejajar sumbu X. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat dari hiperbola yang dengan pusat M, alfa, beta. Nah, yang di sini yang horizontal, jadi yang saya jelaskan yang dicari persamaan umumnya tadi. Yang pertama sifatnya di sini adalah persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah X sama dengan alfa, dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajinernya adalah Y sama dengan beta. Jadi di sini kan di sini ada titik pusatnya alfa, beta. Nah, berarti karena sumbu utama tadi melewati titik pusat, maka nilai X-nya persamaan dari sumbu utama itu adalah X sama dengan alfa, sedangkan untuk untuk sumbu sekawannya atau sumbu imajinernya ini karena melewati titik pusat alfa, beta dan sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan sumbu sekawannya itu adalah Y sama dengan beta. Lalu untuk koordinat titik puncak, di sini ada V2 dan V1. Di sini untuk V2-nya kan alfa min A, karena di sini alfa, dan jarak M ke V2 ini adalah A. Jadi A min alfa, beta. Lalu untuk V1-nya, di sini sama berlaku aturan yang sama, karena jarak M ke V1 adalah A, maka
koordinat P1 ini alfa plus A, beta. Lalu untuk koordinat titik ujung sumbu minor, di sini ini titik ujung sumbu minor B1, B2, dan B1. Nah, di sini kita misalkan M ke B itu jaraknya B, M ke B2 itu jaraknya B, dan M ke B1 juga jaraknya B. Jadi, di sini koordinat B2-nya itu alfa, beta plus B. Untuk koordinat B1-nya alfa, beta, min B. Untuk koordinat titik fokus, di sini, karena dari, karena tadi kan jarak dari titik pusat ke titik fokus itu kan C. Jadi, koordinat titik fokusnya itu, kalau yang kanan, itu F1, itu koordinatnya berarti alfa ditambah dengan C, beta. Lalu untuk yang kiri, di sini alfa dikurangi C, beta. Lalu untuk nilai eksentrisitasnya ini adalah C per A. Nah, untuk persamaan direktriknya itu kita dapatkan Y sama dengan beta plus A per E, dan Y sama dengan beta min A per E. Untuk persamaan asintotnya ini Y min beta sama dengan, jadi asintot tuh yang lewat sini. So, ini tidak digambarkan di sini, tapi asintot tuh yang yang merupakan batas yang dia tuh didekati oleh dua kurva ini. Jadi nanti asintot satu mungkin kemungkinan di sini karena negatif melewati ini, dan asintot duanya akan di sini. Itu koordinat persamaannya ini. L1 sama dengan Y min beta sama dengan garis L1 itu persamaannya Y min beta sama dengan min A per B dikali X min A, dan untuk garis L2 itu persamaannya Y min B sama dengan A per B dikali X min A. Nah, untuk panjang lapus rektumnya sendiri, jadi garis sedikit ini, itu adalah 2B kuadrat per A. Lalu untuk persamaan hiperbola dengan pusat M 0,0. Nah, untuk hiperbola dengan pusat 0,0 ini kan sumbu utamanya berhimpit dengan sumbu Y. Jadi, di sini sumbu utamanya ini berimpit dengan sumbu Y. Untuk fokusnya itu berada di 0, min C dan 0, C. Serta puncaknya itu ada di sini ya. A ini adalah puncaknya, jadi V1 0, min A dan V2-nya 0, A. Nah, untuk persamaannya tuh ini. Jadi, Y kuadrat min per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sedikit berbeda dari persamaan yang tadi ya. Karena untuk sebelumnya itu kan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1. Ini istilahnya dibalik itu. Karena di sini kan yang harusnya A berganti menjadi B, dan yang harusnya B itu berganti menjadi A. Nah, jika ini, jika Y-nya seperti ini, maksudnya jika hiperbolanya seperti ini, dengan persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu kita memperoleh bahwa hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Jadi ya, ini hiperbolanya tidak akan memotong sumbu X. Dan nilai eksentrisitasnya adalah C per A. Untuk persamaan direktriksnya, di sini juga ditulis yaitu Y sama dengan min A per E. Direktriks itu ini, P1. Sedikit salah ketik ya, salah ketik di sini sepertinya. Di sini harusnya ini G1 yaitu min A per E, dan di sini G2. Oh, ini G2 yaitu Y sama dengan min A per E, dan ini G1 yaitu sama dengan Y sama dengan A per E. Dan untuk persamaan asimptotnya kan di sini nanti plus minus A per B kali X. Nah, di sini ada dua macam hiperbola dengan pusat M 0,0.
ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Itu tadi. Untuk horizontal itu rumusnya sama seperti yang kita temukan pada persamaan di persamaan umum persamaan umum hiperbola tadi. Jadi x kuadrat min a kuadrat sama dengan y kuadrat min per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk di sini y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat. Jadi hanya berbeda ininya ya. X A, Y B, di sini Y A, X B. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Jadi pertama di sini pakai gradien. Gradiennya diketahui. Nah, misal di sini kita mempunyai hiperbola dan garis singgungnya. Yang garis singgungnya tersebut memiliki persamaan Y sama dengan mx plus B. Nah, misalkan hiperbola ini memiliki persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai y sama dengan mx plus b ini ke persamaan hiperbolanya. Jadi kita peroleh ini x kuadrat per a kuadrat min mx plus b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kita manipulasi, kita dapatkan ini. Jadi ini nanti kedua ruas akan dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat. Maka kita dapatkan ini. Dan kita sederhanakan lagi menjadi ini. B kuadrat min a kuadrat m kuadrat dikali x kuadrat min 2a kuadrat mpx min a kuadrat p kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan merupakan bentuk fungsi kuadrat ya. Kita bisa ambil di sini adalah A, di sini B, dan di sini C. Maka kita bisa hitung diskriminannya. Jadi, rumus dari diskriminan kan 4B kuadrat dengan 4AC. Jadi, B-nya ini 2A kuadrat MP, itu kita kuadratkan. Di sini menjadi 4A M kuadrat P kuadrat. Lalu min 4A-nya ini B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Dikalikan dengan C-nya ini min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Lalu kita kalikan dan akhirnya mendapatkan ini. Untuk nilai diskriminannya yaitu 4A kuadrat B kuadrat dikalikan min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Nah, agar garis ini menyinggung hiperbola, maka nilai dari D ini harus 0. Jadi 4A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat ini sama dengan 0. Maka ini kedua ruas kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat diperoleh ini. Dan A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Lalu di sini kita peroleh P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini kedua ruas. Nah, di sini kan berlaku ya. Di sini jadi karena ini P kuadrat, ini plus minus akar. Jadi P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kita kan sudah memperoleh nilai P. Tinggal menyubstitusikan nilai P ke persamaan Y sama dengan MX plus P tadi. Jadi, persamaan dari garis singgung hiperbola ini x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah y sama dengan mx plus minus akar, tadi kan plus p, nah p-nya kita ganti dengan ini, maka y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Itu adalah rumus persamaan garis singgung yang gradient diketahui. Nah, untuk pusat alfa, beta itu persamaan garis singgungnya yang ini untuk horizontal, ini untuk vertikal ya. Nah, jadi untuk yang horizontal ini persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya ini adalah y min beta sama dengan m dikali x min alfa plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Lalu untuk yang vertikal, di sini kita
oleh rumus persamaan garis singgung hiperbolanya itu adalah y min beta sama dengan m dikali x min alpha plus minus akar a kuadrat min b kuadrat m kuadrat. Selanjutnya di sini saya akan membahas persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, gambarnya kita bisa gunakan tadi ya di sini. Jadi melewati titik ini. Nah, di sini diberikan persamaan hiperbola x kuadrat min per a kuadrat min b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Berarti artinya ini pusatnya di 0,0 dan horizontal. Nah, di sini diambil P pada hiperbola, maka P ini berlaku, kita bisa substitusikan P ke rumus persamaannya. Jadi x2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari situ kita manipulasi dapat kita peroleh x2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan L kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 1. Dan juga di sini kita ambil T x1, Y1 pada hiperbola. Maka di sini akan berlaku x1 kuadrat. Jadi tadi kan P, ini sekarang kita masukkan P. X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita juga peroleh persamaan 2 ini. Jadi persamaan 1 dan 2 ini maka kita peroleh karena dua-duanya kan sama dengan A kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Maka di sini kita dapat manipulasi, kita dapatkan gradiennya adalah ini. B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini adalah gradien dari garis sembunyinya. Nah, persamaan garis PT. Nah, di sini kita menggunakan persamaan, kalau PT kan ini dua titik ya, jadi persamaan garis yang diketahui dua titiknya di sini. Kita menggunakan rumus ini. Nah, karena tadi kita peroleh Y1 min Y2 per X1 dan X2 ini nilainya ini, maka kita substitusikan saja. Jadi, kita peroleh dengan rumus persamaan garis melalui dua titik, dan gradien ini kita peroleh Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, jika P ini, P dan T tadi kan sama-sama ada pada parabola. Jika P dan T ini mendekat, saling mendekat atau P mendekati T sedemikian hingga P ini berhimpit dengan T, sehingga nanti untuk koordinat titik P dan titik T itu sama. Jadi X1, X2 sama dengan X1, Y2 sama dengan Y1. Akibatnya, PT ini akan menjadi garis singgung di titik T yang persamaannya adalah ini. Karena tadi kan X2 sama dengan X1. Jadi di sini kita substitusikan X1 ini ke sini. Maka kita akan dapat Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali 2X1 per A kuadrat dikali 2Y1 dikalikan X min X1. Lalu ya, jadi di sini baik pembilang dan penyebut dibagi dengan dikalikan dengan 2. Maka kita peroleh ini, 2-nya hilang. Lalu ini untuk A kuadrat Y kuadrat, kedua ruasnya dikalikan dengan A kuadrat Y1 ya. Jadi kita peroleh A kuadrat Y1 dikali Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikali X min X1. Lalu kita peroleh ini, dan kita peroleh ini. Jika kedua ruas dibagi persamaan dengan AB, kita peroleh X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat.
Lalu di sini kita dapat oleh X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Berarti persamaan garis hiperbola, hiperbola yang pusatnya 0,0 dari horizontal ini, di titik singgung T X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi X1 dan Y1 ini adalah titik singgung. Lalu bagaimana dengan hiperbola dengan pusat alfa, beta? Untuk alfa, beta sendiri kurang lebih sama, namun di sini kita hanya mengganti um, X min alfa, X menjadi X min alfa, X1 min alfa, X1 menjadi X1 min alfa, dan di sini juga Y menjadi Y min beta, Y1 menjadi Y1 min beta. Lalu untuk yang vertikal itu hanya dibalik saja, jadi menjadi Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat, dan X min alfa dikali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.